bakteri di lukanya. Iodin bagus untuk antiseptik, namun dalam keadaan boleh silakan. Ini juga boleh silakan. Bagus untuk antiseptik. Bisa nggak pakai kamera belakang? Iodin itu bagus untuk antiseptik, namun dalam keadaan luka dalam keadaan kulit tanpa luka ya. Seperti kalian seperti ini nih, tanpa luka. Pingin tuh, aduh, kayaknya ada bakteri ini. Pakai iodin bisa. Gitu. Namun pada penggunaan modern wound dressing itu tidak digunakan. Balutan luka ada dua jenis ya, balutan primer dan balutan sekunder. Apa itu balutan primer? Balutan yang dalam. Seberapa dalam Pak? Balutan yang langsung mengenai lukanya ya. Balutan primernya itu balutan primer yang langsung mengenai lukanya, bisa untuk autolisis umumnya, bisa untuk menyerap eksudat. Lalu ada balutan sekunder untuk melindungi balutan primernya, bisa juga untuk penyerapan eksudat juga, serta untuk mengurangi tekanan dari benda dari luar, keadaan dari luar. Baik, balutan primer yang kita gunakan di sini adalah yang pertama itu ada balutan primer yang pertama itu ada namanya hidrogel. Jadi konsep keadaan luka yang bagus kan keadaannya harus lembab ya. Apabila lukanya cenderung kering, maka kita gunakan balutan-balutan yang cenderung basah sehingga keadaan luka akan menjadi lembab. Apabila keadaan lukanya basah, kita gunakan balutan-balutan yang dapat mengeringkan keadaan tersebut sehingga keadaan lukanya menjadi lembab. Yang pertama itu adalah hidrogel. Hidro itu dari air ya, dokter. Hidrogel ini berfungsi untuk balutan primer yang fungsinya untuk autolisis. Autolisis itu meluruhkan jaringan-jaringan yang mati. Jaringan kulit ada berapa? Dasar warna jaringan kulit ada berapa warna? Yang sering tahu pasti warna hitam ya. Apabila kulitnya hitam apa namanya? Nekrosis. Apabila warnanya kuning namanya SLAF. Tulisannya slow. SLAF ya bacanya. Itu juga termasuk nanti jaringan mati yang harus kita ambil. Lalu ada warna merah, apa namanya? Granulasi. Lalu ada warna pink, apa namanya? Epitel. Epitelisasi atau epitel ya. Nah, autolisis itu meluruhkan jaringan-jaringan yang mati tadi, yang warnanya kuning sama yang warnanya hitam. Nah, karena ini hidrogel itu cenderung basah, maka bisa digunakan dalam keadaan luka yang cenderung kering. Lalu setelah itu ada namanya zinc cream, zinc oxide. Ini isinya plus sitosan. Ini juga sebagai digunakan untuk balutan primer, fungsinya untuk autolisis juga. Lalu setelah itu balutan primer lainnya, nah ini namanya hidrokoloid. Hidrokoloid berfungsi untuk menyerap eksudat dalam jumlah yang dalam jumlah yang sedikit ya, menyerap cairan atau eksudat dalam jumlah yang sedikit. Setelah itu ada namanya alginet.
alginat. Alginat ini juga berfungsi untuk menyerap eksudat dalam jumlah sedikit sama dengan sedang, tapi cenderung kepada keadaan luka sampai eksudatnya sedang. Bisa digunakan namanya alginat. Seperti apa alginat? Bentuknya. Pernah tahu kain flanel? Kalau umpamanya kepada perempuan-perempuan kan kalau nggak bahan dapur, pakaian, seperti kalau diutamakan bahan-bahan kendaraan bermotor. Nah, itu juga untuk balutan primer ya. Setelah itu balutan primer selanjutnya adalah foam. Foam itu berfungsi apabila fungsinya untuk balutan primer untuk menyerap eksudat dalam jumlah yang banyak. Apabila fungsinya untuk balutan sekunder berfungsi untuk menahan tekanan dari benda luar karena empuk. Apa tuh bahasa Indonesia? Empuk apa sih bahasa Indonesia nya? Tahu semua lah ya. Nah, itu bisa untuk balutan sekunder juga. Jadi untuk melindungi luka dari tahanan benda-benda luar. Misalkan nih, lukanya itu ada di telapak tangan atau di telapak kaki, kan sering untuk terjadi tekanan tuh. Menggunakan itu sebagai balutan sekundernya juga bisa untuk menahan luka dari jaringan benda luar. Nah, ini apa namanya? Bukan tansoplasma. Setelah itu ini sama hidrogel maksudnya. Setelah balutan primer ada balutan sekunder. Balutan sekunder yang pertama yang digunakan yang paling sering tahu adalah ini. Ini apa namanya? Plaster luka ya. Boleh ultrafik, boleh hepatik, boleh fik lainnya. Berfungsi untuk menfiksasi dari balutan primer. Setelah itu ini apa namanya? Transparan film. Transparan film juga sama fungsinya untuk menfiksasi balutan luka apabila fungsinya sebagai balutan sekunder ya, dan juga anti air. Jadi pasiennya boleh mandi nih kalau pakai ini karena lukanya waterproof, anti air. Namun apabila fungsinya sebagai sebagai balutan primer, ini juga bisa untuk debridement, untuk mengangkat jaringan yang mati, bisa juga. Setelah itu balutan sekunder lainnya ada namanya ini melolin. Melolin selain untuk melindungi balutan primernya, ini juga dapat untuk menyekap eksudat, tapi ini digunakan lebih kepada balutan sekunder. Perbedaan kalau ini kan terdiri dari kapas secara modern dan juga kasas secara modern. Ini perbedaan antara melolin dan juga kasas terlihat. Kalau melolin itu tidak akan mengangkat di luka dan juga dapat menyerap eksudat dengan baik. Kalau kasar masih menggunakan mengangkat. Jadi biar tahu perbedaannya. Ya, dalamnya memang seperti kapas modern, makanya namanya balutan modern. Modern dressing lainnya adalah ini. Ini namanya adalah orthopedic wall. Orthopedic wall fungsinya untuk balutan sekunder, juga sama seperti foam tadi yang fungsinya untuk balutan sekunder. Selain untuk menfiksasi luka, yaitu untuk menahan luka dari tekanan benda luar. Orthopedic wall. Itu cuma buat patah tulang? Tidak, memang namanya orthopedic wall.
fungsi awalnya memang digunakan untuk keadaan gangguan masalah pada orto, itu pada tulang, namun itu bisa digunakan untuk luka. Seperti tadi, luka yang sering terjadi tekanan, sering terjadi gesekan di telapak tangan, telapak kaki, itu bisa menggunakan ortopedik. Apalagi pasien-pasien dengan diabetes mellitus tuh, mereka nefropati ya, tidak terasa. Jalan biasanya terjadi luka, sudah terjadi luka, jalannya itu biasa aja, padahal harusnya tetap harus dilindungi lukanya tersebut agar memperkecil daya gesekan. Lalu balutan sekunder lainnya ada namanya, ini adalah cohesive bandage. Jadi fungsinya sama untuk menfiksasi dari balutan primernya, cohesive bandage. Lalu balutan sekunder lainnya, ini namanya sudah pada tahu ya harusnya apa? Elastic bandage. Ini juga sama seperti cohesive bandage. Jadi untuk memfiksasi luka agar lebih kencang, namun ini efektif pada daerah-daerah persendian. Jadi kalau persendian kan sering untuk bergerak tuh, jadi gunakan bandage yang elastis sehingga dapat meredam apabila tangan kalian bergerak. Nah, sebelum dilakukan tindakan perawatan luka, pastikan luka harus dicuci ya. Pencucian luka menggunakan boleh NaCl, boleh RL, water steril boleh menggunakan tap water. Tap water itu contohnya Unisa Tirta, air minum ya. Jangan sebut merek lain, sebutnya. Ada kalian belum pernah di sana ada gitu. Oh Ada iya, gedung sekarang kan yang ini Unisa Tirtanya jadi ini ruangan untuk tim pembangunan masjid sebelah, pembangunan gedung sebelah. Sebelumnya di situ tuh. Itu yang bikin pabrik Unisa. Iya. Pabrik Unisa, iya pabrik Unisa. Iya Unisa Tirta. Kalian belum pernah? Udah. Kan gerbang keluar sini loh, gerbang keluar yang sini. Yang sini. Sebelahnya kan ada bangunan seperti ruko tuh. Dulu di situ dijadikan untuk Unisa Tirta. Jadi kalau pengisian botol air minum, pengisian botol water itu yang air mineral itu di situ. Galon juga di situ. Itu inovasinya siapa? Inovasinya siapa? Inovasinya Unisa. Kepikirnya Nggak mau panggilan bisnis air. Apa uang? kan karena kesehatan ya, Mbak. Jadi bisnisnya yang sehat-sehat saja. Itu yang olah dokter. Unisa Mbak, ya. Biasanya ada. Iya, yang nama pegawainya betul sekali. Jawaban yang sempurna. Tapi karena sekarang kayaknya digunakan untuk basecampnya tim-tim untuk mengerjakan proyek, jadi ditutup sementara kayaknya. Baik, ini adalah salah satu modern dressing yang sudah dimodifikasi. Jadi di sini isinya ada transparan filler, ada melolin tadi, ada foamnya juga, dan ada plasternya. Ini jadi satu. Tapi ini untuk balutan sekunder ya, bukan untuk balutan primer. Ini adalah salah satu fungsinya tadi. Yang pertama itu, ini apa namanya? Ini apa namanya? Yang pertama hidrokoloid ya, untuk menyerap eksudat dalam jumlah yang sedikit. Nih, apabila diletak
diletakkan di cairan. Makanya segitu doang Pak. Example. 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 Oh iya. Nih, jadi ini dapat menyerap cairan namun sedikit. Jadi tidak memenuhi semua ronganya. Setelah itu ada namanya ini apa? Algina. Algina akan apabila diletakkan di cairan tuh akan memenuhi semua ronganya untuk menyerap eksudat dalam jumlah yang sedang ya. Lalu ada namanya foam. Foam kan ukurannya segini. Apabila diletakkan di eksudat atau cairan, jadi dia akan lebih besar, mengembang. Seperti apa? Contoh apa? Roti. Ya, spons. Tawar. Ini bagus nih luka kayak gini. Sebenarnya luka kayak gini coba kalian bersihkan, terus dirapatkan ini aja. Kalau di hacking, kalau nggak mau hacking menggunakan plaster, selesai. Nggak harus dibalut-balut. Karena ini luka sayatan. Ini juga luka sayatan nih. Apabila ada luka sayatan yang bentuknya bagus seperti ini, kalian tidak perlu balutan primer, tidak perlu balutan sekunder yang banyak. Jadi cukup dibersihkan, gunakan plaster untuk menekan lukanya sampai merapat semua. Nah, tunggu aja sampai seminggu ini udah rapat sendiri. Apabila terjadi balutan sayatan seperti ini, kalau nggak mau di packing. Nah, tapi karena kita menggunakan balutan ini, kita anggap ini lukanya tidak bagus gitu ya. Karena perawatan luka ini lebih kepada balutan luka yang tidak bagus. Bisa sih untuk luka seperti ini, tapi kemungkinan fungsinya tidak begitu sempurna. Oke, sebelum kita melakukan perawatan luka, apa yang kita lakukan? Kita Mempersiapkan alat. Berinteraksi. menyiapkan diri, Membicarakan pasien. persiapkan alat, persiapkan tindakan. Yang terpenting adalah persiapan alatnya ya. Selain balutan primer, balutan sekunder, kita harus gunakan alat untuk mechanical debris removal. Ini ada apa namanya? Insert apa? Anatomis. Itu ada ini apa? Gunting. Ini apa? Gunting jaringan ya. Ini alat untuk mechanical debris removal. Setelah itu kita butuh water steril, bawa aku ada sebelah, kedua baskom, handscoon-nya. Pada perawatan luka, alat untuk mechanical debridement harus steril. Pada perawatan luka, apabila tidak ada handscoon steril, boleh menggunakan handscoon bersih. Prinsipnya kita harus menjaga kebersihan dari lukanya, bukan kesterilan luka ya. Lalu apa ini? Rasa. Perintah. Apabila tidak ada perlak sama baskom, kalian boleh menggunakan underpad ya, sebenarnya untuk menampung cairan. Nah, setelah kita mempersiapkan alatnya, oh ya, bengkok sebenarnya lebih, apabila tidak ada bengkok lebih efektif menggunakan plastik itu loh. Jadi begitu, ada kotoran langsung buang, nggak harus ulang lagi. Tapi apabila tidak ada plastik, boleh menggunakan bengkok untuk sampah. Lalu setelah prainteraksi, lakukan tahapan Orientasi. Lakukan di tahapan orientasi. Salam perkenalan. Nah, yang terpenting adalah tujuannya ya. Tujuannya untuk apa? Perawatan luka. Membersihkan luka, membalut. Mencegah terjadi ya kalian merawat. Maksudnya kenapa sih kok dirawat gitu?
mencegah infeksi, mengurangi nyeri, dan untuk mempercepat penyembuhan. ya, serta untuk apa lagi? Estetika ya, ada model dressing untuk estetika juga. Setelah itu cuci tangan. APD yang kita gunakan apa saja? Handscoon dan apron, ya, masker juga. Pasangkan apa ini? Masker. Biar kalian bisa lihat. Setelah itu gunakan handscoon bersih. Nah, setelah kita gunakan handscoon bersih, apabila ada balutan, kita bisa buka menggunakan alcohol swab. Balutannya apabila tidak bisa menggunakan alcohol swab, boleh deh diguyur balutannya, gitu, untuk mempermudah pembukaan. Nah, setelah itu, setelah kita buka, lukanya kita kaji. Untuk pengkajiannya ini nih, pengkajiannya. Bisa ada yang bawa bolpen, buku, nanti sambil kita nilai bersama-sama. Yang pertama apa? Ukuran luka. Cari yang paling terpanjang dan terlebar. Terpanjang itu 6, terlebar itu 3. 6 kali 3 berapa? 18. Jangan lupa dokumentasi ya, sambil di foto sebelum saat pengukuran. 18 berapa nilainya? 3, yuk tulis 3. Nah, setelah itu kedalaman atau stacking dari lukanya. Ada stek 1 sampai dengan stek 5. Stek 1 itu adalah keadaan luka-luka seperti kalian terpapar matahari, panas-panas gitu, kemerahan. Stek 2 itu lukanya sudah sampai epidermis dan dermis. Stek 3 itu lukanya sampai hipodermis. Stek 4 itu lukanya sampai terlihat bone dan tulang dan tendonnya. Itu stek 4. Stek 5 itu keadaan luka yang nekrosis hitam semua atau unstick. Pada luka ini stek berapa? 2. Stek 2 ya. Sampai dermis, belum sampai hipodermis. Kalau sampai hipodermis, umumnya sini sudah terlihat di pembuluh darahnya, gitu. Stek 2 berapa nilainya? 2. Setelah itu adalah tepi luka. Cek tepi luka terlihat jelas nggak? Menyatu dengan dasar luka atau tidak? Tebal atau tidak? Tepi luka bagaimana? Terlihat jelas, namun tidak menyatu dengan dasar luka. Lihat, ya, ada space antara tepi luka dan dasar lukanya, dari lukanya. Nih, ini. Nah, berarti berapa nilainya? 3. Terlihat tidak menyatu dengan dasar luka. 3 ya. Setelah itu gua itu kedalaman karena lukanya biasanya ada yang terjadi keronggaan di dalam. Ini nggak ada ya. Misalkan ada, kalian cari, misalkan ini ada guanya tuh ke dalam. Kalau ini bukan gua ya, jadi ini luka sayatan, misalkan ke dalam sana, sini, kalian boleh ukur. Ini nggak ada yang guanya. Ke dalam, diukur, dimasukin, cari yang paling panjang, paling dalam, lalu diukur berapa sentimeter. Karena ini tidak ada gua, berapa nilainya? 1. Setelah itu adalah eksudat. Eksudat adalah cairan yang keluar dari perlukaan tersebut. Ada namanya itu bloody. Bloody isinya apa? Darah. Lalu serus sanguinus isinya apa?
Warnanya Putih. jernih ya sebenarnya, jernih bukan putih. Kalau putih kental itu cereus. Putih kental kekuningan kehijauan itu namanya adalah purulen. Nah, pada pasien ini kita contohkan isinya darah deh, bloody. Berapa nilainya? 2. 2. Setelah tipe eksudat adalah jumlah eksudatnya. Apakah jumlah eksudatnya itu apabila tidak ada eksudat kan memang kering ya. Lalu apabila moist itu hanya bercak-bercak saja. Apabila sedikit itu hanya kurang dari setengah dari lukanya. Apabila sedang itu lebih dari setengah lukanya tapi belum keluar dari lukanya. Apabila banyak itu sudah sampai keluar dari lukanya. Oke, kita contohkan pada pasien ini lukanya itu jumlah eksudatnya sedang deh. Sedang berapa nilainya? 4. Setelah itu warna kulit sekitar luka. Warnanya apa nih? Bagus ya. Jadi apabila warnanya sesuai, belum ada nekrosis, belum ada kehitaman, umumnya akan berwarna pink. Ini pink ya, karena bagus. Berapa nilainya? 1. Setelah itu jaringan sekitar lukanya. Biasanya kalau ada luka kan ada bengkak tuh di sekitar lukanya. Nah, kaji ada bengkak nggak? Apabila ada, cek ada piting odemnya nggak? Apabila ada piting odemnya, itu dikaji berapa ketinggian dari piting odemnya. Pada luka ini kita anggap ada bengkak deh, namun tidak ada piting odem. Berapa nilainya? 2. Berapa? 2. Oke. Setelah itu adalah jaringan granulasi. Kan tadi jaringan granulasi warnanya apa? Granulasi warnanya apa? Nekrosis warnanya apa? Selap? Merah. Ya, granulasi merah ya. Kita lihat jaringan granulasinya. Kalau seperti ini pasiennya sudah jaringan epitel semua. Bukan seperti ini ya. Ini merah semua karena ini luka insisi. Makanya kalau sudah epitel, perawatan terbaik adalah tinggal di melakukan penekanan perawatan pada lukanya. Tapi kita anggap pasien ini jaringan granulasinya itu baru 50%. Berarti kemungkinan ada 50% lagi kalau enggak selap, kalau enggak nekrosis, kalau enggak epitel ya. Granulasi 50%, berapa nilainya? 3. Setelah itu epitel. Epitelnya kita anggap 30% deh. Epitel sudah 30%, berarti granulasi 50%. Epitel 30%, berarti masih ada sisa 20%. 20% kemungkinan kalau nggak nekrosis pasti selap. Jadi jaringan yang harus kita buang. Kita anggap epitel 30%, berapa nilainya? 4. Oke, dijumlahkan semuanya. Berapa jumlahnya? 25 kali 12 bagi 55. 25 kali 12. Oh iya, dapat kalkulator. Ini yang video-video pasti apa namanya? Memorinya masih banyak ya. 5,4. Berapa? 5,4. Nah, 5,4 seharusnya pasien tersebut dilakukan perawatan dalam waktu 5,4 minggu sudah sembuh. 5,4 minggu berarti berapa bulan? 1,5. Besok kayaknya buat repot deh. 1, hampir 1,5 belum sampai ya. 1,4 bulan sudah sembuh, sudah sembuh. Tapi kalau jaringan luka karena saya buat seperti ini cepat nih. Sampai sebulan sudah tampak. Oke, lanjut ya. Selain untuk mengkaji, itu dapat untuk memprediksi dari kesembuhan lukanya. Nah, setelah itu baru kita lakukan pencucian luka. Cara mencucinya bagaimana? Bujur lukanya. Bagus nih. Pasti nanti bagus. Apa tadi?
Nanti ditaruh di ruangan lab, netes. Oke, kita guyur lukanya. Setelah kita guyur, kita gunakan sabun khusus luka. Gunakan sabun khusus luka, dibersihkan. Pertama dalam lukanya, gosok-gosok, bersihkan, lalu sekitar lukanya. Ingat ya, agar untuk terhindar dari bakterinya, apalagi tadi ada nekrosis yang sudah keluar, bisa jadi dapat ikut terbersihkan. Lalu diguyur lagi. Setelah diguyur, baru kita lakukan pengeringan. Pengeringannya cukup di tap sampai kering. Nah, sekitar lukanya boleh dibersihkan. Kalau dulu kan pembersihan lukanya menggunakan pinset gini ya. Ternyata itu lebih efektif seperti ini. Dilakukan pengguyuran, kalian menggunakan tangan kalian dibersihkan. Gitu ya. Setelah itu kita gunakan apa ini namanya? Antiseptik. Antiseptik itu cenderung karena sifatnya mengangkat dan mematikan bakteri. Kalau terkena luka biasanya akan lebih sedikit perih. Tapi karena ini isinya itu pHMB 0,04% yang disarankan, kalau ini malah 0,01%. Jadi perihnya itu minimal. Namun untuk meminimalkan lagi, jangan disemprotkan di lukanya, tapi kita kompreskan saja. Nah, kompreskan di lukanya selama berapa lama? Selama 15 detik. Kasihan pasiennya terlalu nyeri nanti. Nah, kalau diambil biasanya di sini akan ada bercak-bercak dari bakterinya apabila ada bakterinya. Setelah itu diguyur lagi. Setelah diguyur baru dikeringkan lagi. Nah, keringkan. Nah, karena ini handsun kita sudah basah dan sudah cenderung kotor karena bekas untuk pencucian, kita bisa mengganti handscoon-nya. Nah, di tahap inilah apabila kalian ingin menggunakan handscoon steril, jangan lupa cuci tangan, hand wash maupun hand scrub. Nah, pastikan alatnya sudah disterilkan ya. Oleh karena itu, pada ujung-ujungnya jangan disentuh, kalian menyentuhnya di ujung belakang saja. Ujung yang terkena akan tidak tersentuh. Nah, cara memegang dari guntingnya gini ya. Ini. Jadi ini jari apa nih? Ini jari apa nih? Ini itu untuk memegang di bulatannya. Jari tengah menahan di antara jari manis, jari telunjuk untuk menahan di antara ujung jarinya. Ini lebih efektif daripada kalian pegangnya gini, cenderung akan lebih bergoyang. Ini juga lebih efektif seperti ini. Begitu juga penggunaan pinset ya. Pinset juga sama, bukan gini. Ini juga jadi mengangkat untuk pengambilan jaringannya. Nah, tadi kan jaringan yang mati masih ada tersisa berapa persen? 20%. Kalian ambil. Nah, ini contohnya. Kita ambil, lalu digunting. Sini, misalkan ini jaringan mati, dibuang. Ambil lagi. Gunting. Buang. Nah, misalkan nih, ini kan baru terambil 5% deh, masih ada 15%, dan kalian di 15% tersebut ragu untuk mengambil. Gak usah diambil deh apabila ragu, karena kalau ragu kalian tarik, guntingnya terlalu dalam, terjadi perlukaan baru. Nah, apabila ragu ya udah kita biarkan saja, lalu kita guyur lagi. Setelah guyur,
untuk membersihkan sisa-sisa jaringan yang tadi sudah diambil. Kemungkinan akan ada yang terjatuh di situ. Lalu di tap dan dikeringkan. Nah, di sini kita menggunakan balutan primer. Apa tadi fungsinya balutan primernya? Auto disease, untuk meluruhkan jaringan yang mati tadi. Tadi kan masih ada, kita baru ambil 5%, berarti kurang lebih masih ada 15% tuh untuk meluruhkan ya, sehingga terlepas jaringan mati tersebut. Kita gunakan balutan primer. Taruh, lalu dioleskan di semua lukanya. Full ya, jadi tebel nggak apa-apa. Tebel nggak apa, taruh tebel nggak apa-apa. Nah, pasiennya ada eksudat nggak? Ada. Ada ya, eksudatnya sedikit, banyak, Sedang. sedang menggunakan apa? Balutannya menggunakan apa? Nah, berklik ini ya. Jadi alginate-nya ini ditaruh penuh menutupi lukanya. Oke. Setelah penggunaan alginate, jadi yang pertama balutan primer pertama untuk autolisis, balutan primer kedua untuk menyerap sudah nih, sudah penuh. Setelah itu kita gunakan balutan sekunder. Bisa menggunakan apa ini namanya? Melolin. Nah, pada lukanya seperti ini ya, penuh. Kita gunakan melolin, tutup lukanya. Setelah itu kita fiksasi. Misalkan pasiennya ingin mandi, kita bisa gunakan transparan film ya untuk fiksasinya. Apabila tidak, kami sampaikan. Nah, seperti ini sebenarnya sudah cukup. Namun karena fungsi terakhir untuk apa? Estetika, kita bisa tambahkan apa ini namanya? Kohesif bandage, namun tanpa penarikan ya.
kira-kira pasien yang terbalut seperti ini lebih estetik nggak? Padahal kalian nggak tahu ya kalau di dalam itu sebenarnya ada luka yang besar, bahkan ada nanahnya, berbau busuk dan lain sebagainya. Ini bukan. Nah ini untuk balutan sekunder kedua. Itu untuk balutan primer pertama. Balutan sekunder pertama itu merolin, selain untuk melindungi balutan primer adalah untuk menyerap eksudat ya apabila beresiko keluar. Lalu balutan sekunder kedua untuk fiksasi. Selain menggunakan plaster, sebenarnya sampai plaster saja ini sudah cukup. Tapi karena ingin estetik, saya berapa. Lalu untuk pasien pun cuci tangan tahapan terminasi. Apa yang dilakukan tahapan terminasi? Evaluasi. Baik Pak, bagaimana perasaannya, bagaimana nyerinya, lalu edukasi ke pasien. Karena ini Bapak tidak terpasang transparan film, jadi usahakan apabila Bapak mandi agar tidak terkena air. Lalu untuk kembali lagi perawatan luka adalah 3-4 hari. Kalau perawatan luka pada umumnya, kalau menggunakan konvensional adalah setiap hari ya. Tapi kalau untuk modern dressing kita 3-4 hari. Setelah itu edukasi nutrisi untuk mempercepat pertumbuhan jaringan secara lebih baik, mempercepat penyembuhan apa? Protein, tinggi protein. Salah satu contohnya gabus. Mari kita tutup dengan membaca dalam bersama, lalu kita akhiri dengan Udah pernah cerita. Gitu, ada yang mau ditanyakan?